ini yang disebut dengan Halel, artinya itu pujilah, ya, terpujilah, Yahweh, ya, atau Elohim Adonai Tuhan kita, yang merupakan Tuhan kita, ya. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa saat malam hari ini kita yang datang bukan karena sekedar hari Sabtu saya sebagai orang Kristen datang ke gereja untuk beribadah. Jadi datang hanya karena rutinitas itu bukan sesuatu yang diharapkan Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh. Kita datang di gereja karena kerinduan, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena kita tahu bahwa hanya sekedar kewajiban. Kayaknya baterai habis ya. Bukan seperti itu ya saudara. Jadi saya harap kita paham bahwa kita berkumpul datang ke tempat ini, kita datang dengan kerinduan yang sama. Kita datang dengan kerinduan yang sama, yaitu untuk menikmati Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa saat malam hari ini sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi Dia Tuhan yang Maha hadir. Jadi Dia hadir di tengah-tengah saya dan saudara untuk melepaskan berkat buat kita. Dan satu hal yang jangan sampai pernah kita keliru ya, berkat Tuhan itu nggak hanya melalui materi ya, saudara. Kalau saya gereja saya akan diberkati. Tuhan mau berkati apa nih? Proyek saya, kerjaan saya, apa nih yang mau diberkati Tuhan? Saudara, kalau kita bangun besok pagi dengan tubuh sehat, kuat, diberkati, masih punya napas, itu berkat nggak saudara? Itu berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur, ya. Karena untuk mengucap syukur terlalu banyak alasan. Kita akan menemukan terlalu banyak alasan untuk kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini tidak berlambatan waktu lagi. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Tesalonika ada di kitab perjanjian baru ya. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11, dan yang sudah dapat boleh katakan amin. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Karena itu nasihatilah seorang akan yang apa katanya? Yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Firman Tuhan semalam hari ini saya berikan tema yaitu saling mengingatkan dan mendukung ya. Itu tema yang saya dapat dari para pengurus ya. Saling mengingatkan dan mendukung. Menurut teman-teman sebagai anak-anak Tuhan nih, perlukah kita untuk hidup saling mengingatkan dan saling mendukung? Atau kita kan kita kan punya Alkitab masing-masing. Anak Tuhan nih punya Alkitab, bahkan punya Alkitab. Yang kalau sebenarnya kita zaman sekarang kan kayaknya malu nih mau bawa Alkitab, nanti dibilang sok suci loh, sok kudus loh, gitu ya. Jadi Alkitab kita bawa kok setiap hari Kak di handphone. Jadi ada Alkitab ya. Jadi kayaknya nggak perlu diingetin deh. Teman-teman saya yang udah jarang gereja, contohnya nggak perlu lagi saya ingetin. Harusnya dia tahu sebagai Kristen harusnya harus setia beribadah. Jadi tugas saya nggak ada lah, saya fokus dengan diri saya sendiri aja. Untuk mengingatkan mereka itu tugas gembala lah Kak, disampaikan ke khotbah. Saya takut kalau semuanya saya tegur, yang teman saya udah lama nggak datang beribadah, nanti dia marah sama saya, begini Kak, begitu Kak. Teman-teman nggak kayak gitu konsepnya ya. Firman Tuhan bilang, atau tema seperti tema yang malam hari ini ya, saling mengingatkan dan apa katanya? Mendukung. Tadi ayat yang kita bacakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Satu hal yang harus kita tahu, kenapa ada ayat ini yang kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Jadi kalau kita melihat dari latar belakangnya, ini kan mereka adalah jemaat, ini merupakan firman Tuhan, surat dari Rasul Paulus yang dituliskan kepada siapa? Jemaat yang ada di Tesalonika. Saya pribadi kalau saya ngulik lagi atau baca lagi yang namanya surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saya suka kayak, aduh kagum banget deh.
Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat-jemaat yang militan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang sebegitunya mereka cinta Tuhan. Hasil dari buah pelayanan dari Rasul Paulus ya, yang dimana Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk melayani jemaat yang ada di Tesalonika, dan ternyata buahnya adalah jemaat-jemaat ini menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Setuju ya? Jemaat-jemaat yang benar-benar cinta Tuhan, taat ya, jemaat-jemaat yang setia mengiring Tuhan. Ada satu perikop, teman-teman saudara ya, kita mundur di dalam pasal yang ketiga nggak apa-apa lah ya. Kita kalau cuma baca satu ayat aja kayaknya kurang nendang gitu loh. Nah, ini yang saya baca, saya renungkan lagi gitu ya waktu saya baca firman Tuhan. Terus mengingatkan saya, maksudnya bagi saya pribadi kayak kagum gitu loh kepada jemaat Tesalonika. Mereka itu benar-benar jemaat yang luar biasa. Mari kita baca. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Jadi Timotius ini adalah merupakan kayak anak rohaninya dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus. Terus Rasul Paulus waktu itu sudah tidak ada di Tesalonika karena memang dia adalah seorang kayak ibarat kata kayak penginjil ya, di mana Tuhan suruh pergi, dia datang bawa kabar baik. Dan waktu itu si Paulus ini sudah tidak akan di Tesalonika. Dikirimlah kayak apa ya, anak kepercayaannya dia ya, Paulus kayak wakil Paulus lah untuk pergi lihat. Pergilah lihat itu jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Masih kuatkah iman mereka? Karena terakhir waktu saya pelayanan, waktu kami pelayanan zaman waktu kapan itu, mereka itu benar-benar jemaat yang cinta akan Tuhan. Coba pergi kau tengok, masih kuatkah mereka di dalam Tuhan? Nah, pergilah Paulus, pergilah Timotius. Akhirnya waktu Timotius balik kepada Paulus, mereka membawa kabar baik. Timotius bawa kabar baik, sampai akhirnya Paulus menulis kembali surat. Dia bilang begini, kami tidak dapat tahan lagi, di dalam ayatnya yang pertama, di dalam pasalnya yang ketiga ya, ayat pertama. Ini surat cinta Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena ya. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi kayak pergi ceklah itu anak-anak itu jemaat-jemaat itu, masihkah mereka kuat? Dan ternyata Timotius datang bawa kabar baik ya. Nah, supaya jangan ada katanya ayat yang ketiga. Jadi mereka menasihatkan si Timotius samperin ini jemaat-jemaat Tesalonika untuk menguatkan imannya, jemaat-jemaat Tesalonika, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, garis bawahi satu poin ya malam hari ini, bahwa ternyata kalau seumpamanya kita menderita itu bukan sesuatu yang kayak Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak tahu, kayak seolah-olah Tuhan tidak persiapkan itu. Jadi kalau dari surat ini kita melihat bahwa memang ternyata orang percaya sudah ditentukan untuk apa? Untuk ada dalam kesusahan. Bahkan ada satu firman yang dibilang apa? Akan ada yang namanya kesusahan yang besar. Saudara percaya tidak percaya, firman Tuhan sedang digenapi dan sekarang sedang terjadi. Kalau dulu kita cuma ingat kayak ada perang dulu ya. Ada perang zaman dahulu kala, dan sekarang sedang terjadi lagi. Sekarang lagi heboh katanya siap-siap untuk apa? Perang dunia ketiga. Terus sekarang sebagai orang percaya, apa tanggapan kita melihat keadaan sekarang? Kalau zaman dulu kita hanya melihat kayak kita tahu tentang ada pernah terjadi perang ini, perang itu dari mana? Dari buku, setuju ya? Dari buku, dari koran, dari mana? Sekarang kita bisa akses dengan kita nggak ada di Palestina, tapi kita bisa melihat keadaan Palestina sekarang. Jadi secanggih itu memang sekarang, dan memang ini adalah tanpa kita sadari kita memang sudah sedang menuju kepada akhir dari segala kesudahan zaman ya. Jadi memang firman Tuhan sudah memperingatkan kepada anak-anak Tuhan bahwa akan terjadi ini. Jangan kaget ya kalian ya. Ada firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 deh kalau nggak salah ya. Saya juga bukan ahli kitab, nggak hafal banget. Yang dibilang bahwa kayak jangan kamu kecut, jangan kamu tawar hati. Maksudnya kayak kalau kamu mendengar ada perang, kamu jangan menjadi kecewa, jangan lemah imanmu, tapi lakukanlah segala sesuatu seperti biasa. Artinya kayak gini, kalau kita udah dengar
kita kerjakan. Yang bekerja, bekerjalah. Tapi tetap kita bergaul, tetap terus hubungan kita connect dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun hari Tuhan tiba-tiba datang, kita lagi di kantor, kita lagi di tempat usaha di mana kita punya hubungan yang terkonek gitu loh dengan Tuhan. Gak putus karena terlalu sibuk. Tuhan terlalu sibuk aku. Nantilah pulang kerja, ntar malam lah ya Tuhan. Aku siapin waktu 1 jam deh. Baru aku fokus dengan Tuhan, lagi kerja nih, gak bisa diganggu. Gak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman, saya berharap dan saya percaya bahwa Tuhan ingin bahwa di akhir-akhir zaman ini kita menjadi anak-anak muda, terkhusus buat orang-orang muda, bahkan tidak hanya sekedar anak-anak muda, dikhususkan bagi orang-orang yang percaya. Giatlah kita di dalam Tuhan. Kalau firman yang tadi kita bacakan di dalam ayat yang ke-11, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11, di sana perikopnya tentang apa? Berjaga-jaga. Tentang sesuatu yang akan terjadi, ya, tentang ada sesuatu yang terjadi di mana itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Kok bisa? Iyalah, nggak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan bilang akan terjadi. Namun kamu harus hidup berjaga-jaga. Makanya kalau kita balik lagi deh di dalam pasalnya yang kelima ya. Pasal yang kelima, teman-teman gak apa-apa lah ya kita baca. Mungkin ada yang di rumah tinggal sehari gak ada yang baca firman Tuhan, baca firman Tuhan cuma di YouTube sama di hari Minggu. Waduh, siap-siap nih, waktu Tuhan datang kita kebingungan. Kok gini sih Tuhan, kok gini tuh gak ngasih tahu aku. Jangan salah, Tuhan udah kasih tahu. Karena firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kalau dia gak ngasih tahu sama hamba-hambanya, atau tidak dikasih tahu sama anak-anaknya. Siapa anak Tuhan? Kita anak-anak Tuhan ya, anak-anak raja. Saudara, jadi Tuhan itu kalau dia mau melakukan sesuatu, Tuhan bilang bahwa dia pasti akan kasih tahu ke kita. Dan caranya Tuhan kasih tahu apa? Nih, kita udah punya ini dari zaman purbakala ya. Dari zaman dahulu kala, kita sudah punya Alkitab. Ini suara Tuhan ada di sana, suara cinta Tuhan buat umatnya gitu ya. Di dalam ayatnya pasal 5 dibilang gini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi luar biasa ya. Ini jemaat-jemaat Tesalonika ini mereka adalah orang-orang yang kalau mau dibilang kayak mula-mula loh. Ya, saudara, mereka adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh itu di dalam Tuhan. Mereka sangat bertumbuh. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang apa katanya? Kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam Matius dibilang bahwa ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menyambut sang mempelai, kata firman Tuhan. Tetapi ternyata ada 2 golongan ya, bukan hanya sekedar gadis bodoh, gadis bijaksana, tetapi ada gadis bodoh. Saya bilang apa sih tadi? Yang mempersiapkan minyak. Gadis bijaksana ya, takutnya kebalik. Gadis bodoh tidak mempersiapkan apa-apa, karena mereka pikir, apalagi waktu itu mereka bersebelum menunggu bareng-bareng. Mereka menunggu, ternyata mempelai ini dia tidak datang tepat waktu. Bilangnya mau datang, tapi mereka nunggu lama kali juga ya. Mereka nunggu tapi nggak datang. Akhirnya 10 ini mereka mulai menjadi lelah. Tetapi ada golongan yang satu, gadis bijaksana, mereka mempersiapkan minyak mereka. Jadi mereka tahu udah mau habis, mereka isi gitu ya. Nah, sedangkan 5 gadis yang bodoh ya, saya nggak bilang bodoh kan tadi. 5 gadis bodoh, mereka tidak mempersiapkan sesuatu yang harus mereka punya untuk menyambut sang mempelai. Maka pada waktu mempelai datang, mereka berlambat-lambat. Karena mereka melihat bahwa mempelai belum datang, mereka berlambat-lambat. Mereka buang waktu. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka tetap stay. Ya, mereka tetap menunggu. Mereka tahu bahwa walaupun mempelai belum datang, tapi dia akan datang. Jadi kita jangan bodoh, kita jangan buang waktu, kita jangan sampai minyak kita habis. Mereka tetap ada minyak gitu ya. Dan
dengan 5 gadis yang bodoh, mereka kehabisan. Jadi kayak saya pernah ngalamin ya pribadi ya saudara. Dari sejak saya pergi sekolah Alkitab, saya benar-benar mendalami Tuhan ya. Sampai saya benar-benar mempersiapkan diri dulu Tuhan. Oke, di waktu hari itu tiba, minimal mempersiapkan diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, bawalah aku semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Karena keadaan dunia kadang-kadang tanpa kita sadari bikin kita itu melenceng, bikin kita itu jadi mulai suam kuku. Kita mulai kehilangan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan pastikan saya tetap ada di jalannya Tuhan. Ya, saya bilang gitu. Tapi ternyata saya mengalami masa di mana saya mulai padam hati saya. Dan itu beberapa tahun kemudian, waktu saya mulai padam, saya mulai menganggap bahwa waktu saya masih berapi-api gitu ya, saya kayak dengan berani saya bilang gini, Tuhan kapanpun Tuhan mau datang, I'm ready. Kapanpun Tuhan mau datang, I'm ready. Tapi saya pernah ada di satu titik di mana saya lengah gitu ya. Saya merasa seperti saya adalah gadis bodoh. Saya kehabisan minyak. Saya pernah ada di satu titik di mana bahkan untuk berdoa, saya merasa bahwa ada dinding yang membuat saya tidak bisa tembus kepada Tuhan. Suara saya tidak didengar, bukan tidak didengar, tapi seolah-olah ada yang menjadi pemisah antara saya dengan Tuhan. Dosa. Saya mulai malas baca firman Tuhan. Saya mulai malas untuk merenungkan firman Tuhan, mulai malas untuk belajar. Pada akhirnya api saya mulai padam, minyak saya mulai habis, dan saya mulai kekeringan. Dan itu adalah hari yang paling mengerikan dalam hidup saya. Benar saudara, ketika kita mengalami kekeringan, itu adalah merupakan masa-masa horor dalam hidup, gitu ya. Kalau kita yang biasanya basah, kita akan berani dengan siap kita berkata, Tuhan, datanglah kapan saja, saya siap. Tapi ternyata saya ada di satu waktu di mana saya sampai bilang, Tuhan, beri saya waktu, jangan terlalu cepat datangnya. Saya pernah gitu saudara. Saya alami itu yang waktu kapan? Waktu COVID 2020 ya. Masuk COVID itu banyak orang juga yang mati ya. Mati kadang-kadang mati bukan karena kena virus, tapi firman Tuhan bilang banyak orang akan mati bukan karena penyakit sampar, tapi apa katanya? Karena ketakutan. Zaman COVID itu adalah zaman di mana orang itu yang stamina kita kan zaman COVID, kalau semuanya udah kena virusnya, kalau seumpamanya kita kuat, daya tahan tubuh kita punya antibody yang kuat, kita bisa ngalahin itu virus itu, setuju ya? Tapi kalau semuanya yang lemah, makin drop lah kita. Nah, banyak orang yang sebenarnya antibodinya kuat, tapi karena rasa ketakutan, kecemasan, yang udah dengar berita nih, di Wuhan di Cina udah sekian ribu yang mati karena COVID ya, mulai lemah nih yang nonton berita. Yang nonton berita udah mulai udah mulai ketakutan dan lain sebagainya. Pada akhirnya banyak ternyata yang benar mati bukan karena virus ya, tapi mati karena ketakutan. Benar deh saudara, dan itu firman Tuhan sudah bilang, Alkitabiah ya. Nah, jadi waktu itu waktu mulai masuk COVID itu, saya mulai bergumul lagi sama Tuhan, cari Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan benar kalau Tuhan mau datang sekarang saya belum siap. Tuhan tolong tunda waktu lagi untuk datang jemput saya. Kasih saya waktu. Saya sudah kehabisan minyak Tuhan. Saya gak siap untuk sekarang. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya bakar lagi. Saya sadar bahwa saya sudah terlalu kering. Waktu saya mulai bakar, saya mulai naik lagi. Saya mulai manis lagi hubungan saya dengan Tuhan. Saya berani bilang, Tuhan benar ya, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang hidup menanti-nantikan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak menantikan Tuhan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan, punya komit untuk terus hidup di dalam Tuhan, mereka gak akan pernah takut kapan Tuhan mau panggil. Itu yang saya selalu percaya karena saya alamin saudara. Nah itu yang dibilang firman Tuhan gitu ya. Di dalam ayat selanjutnya, coba ayat yang ke-8 dalam pasalnya yang ke-5, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan apa katanya? Kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa apa katanya? Murka. Please ya, jangan pernah salah paham dengan apa yang terjadi kepada kita
kita bahwa seolah-olah itu karena murka Tuhan dan lain-lain. Kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka, tidak pernah Tuhan menetapkan kita untuk dibinasakan dan lain-lain. Tetapi karena apa? Pelanggaran kita lah. Kita diberikan, pada mulanya kan memang kita tahu kita sebagai manusia diberikan apa? Kehendak bebas, free will. Nah, free will ini kita pergunakan di manusia ini, pergunakan seenak jidat, suka-suka gua lah, ya. Sampai lupa bahwa hidup kita harus ditentukan oleh Tuhan, ya saudara. Jadi membuat manusia mulai melenceng, itu karena free will, benar. Jadi kita nggak bisa bedakan kadang mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan nggak suka gitu. Nah, ayat yang ke-9, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi pesan yang barusan kita baca itu waktu itu disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika. Dia bilang bahwa karena itu nasihatilah, teruslah kalian giat di dalam Tuhan, ya. Nasihatilah seorang akan yang lain, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalian ini hebat loh. Jadi memang jemaat yang di Tesalonika itu kalau supaya ada yang mereka lihat udah mulai lemah nih, udah mulai goyah nih, rekan mereka sesama jemaat gitu ya, mereka bilang, kamu lagi ada dalam masalah ya, jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan ya, kuatlah dalam Tuhan, berdoa. Jadi mereka saling menguatkan. Kalau mereka punya kacamata yang punya ini yang bisa peka, wah kayaknya ini mulai goyah nih, mereka akan samperin dan mereka akan kayak nge-charge gitu ya, kayak mereka akan ngasih ini lagi, jadi akan kuat lagi orang yang lemah ini. Dan itu yang Rasul Paulus bilang bahwa saling membangunlah kamu. Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika? Saudara, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang egois, ternyata nggak boleh, ya, memang tidak boleh. Jadi hendaklah dan memang sudah sepatutnya bahwa ketika kita melihat ada rekan kita, saudara seiman kita yang mulai lemah imannya, mulai tidak lagi tertuju kepada Tuhan perhatiannya, gitu ya. Dia mungkin sudah terlalu terhimpit dengan masalah hidup, sampai lupa bahwa ada Tuhan yang maha melihat, gitu ya. Sampai mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Mulai orang kalau sudah mengandalkan kekuatan sendiri, orang kalau sudah tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, mudah sekali menjadi kecewa. Dia akan mulai menjadi mulai marah dengan Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan, gitu ya. Orang-orang ini pada akhirnya akan mulai mengeluh kepada Tuhan, ya. Tuhan, kenapa Engkau tidak memandang aku yang sedang menderita? Aku sudah menaikkan doa, tetapi kenapa Engkau tidak mendengar? Nah, sampai lupa bahwa hidup kita ini harus sebegitunya kita mengandalkan Tuhan, saudara, ya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang manusia suka ini loh, suka nggak sabaran dengan Tuhan, ya nggak? Makanya ada lagu yang bilang bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi manusia itu pengennya waktu kita lah. Tuhan, aku lihatnya bahwa apa yang aku doakan itu udah benar loh. Aku perlu harusnya di hari itu. Tapi kenapa engkau nggak dengar? Tuhan ngasihnya contohnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, gitu ya. Contohnya kayak gini, ada seorang pasangan muda baru menikah, minta keturunan. Ternyata yang mereka doakan tuh belum dijawab oleh Tuhan. 1 tahun menikah belum ada keturunan, masih tetap terus berdoa. 2 tahun menikah belum ada keturunan, gak apa-apa, ayo kita berdoa, terus berdoa. Bahkan mari kita berpuasa, kita sentuh hati Tuhan. 3 tahun kemudian gak ada keturunan. Tahun keempat mulai apa-apaan sih Tuhan? Maksudnya apa sih? Udah bayar harga nih, doa puasa nih Tuhan, gitu ya. Tahun kelima apa lagi? Mulai ngeluh sama Tuhan. Maksudnya apa sih Tuhan? Apakah kita harus ngambil adopsi anak aja? Kan kayak gitu. Adam kan Abraham kan kayak gitu. Udah bilang loh, Tuhan langsung loh bilang tahun sekian kamu akan punya anak. Tapi istrinya ketawa
ketawa. Firman Tuhan bilang ya, apaan sih? Udah tua bangka begini. Maksud Tuhannya apa sih? Bercanda di Tuhan. Suka banget Tuhan ini bercanda. Enggak, saudara. Kalau Tuhan bilang hari itu, kan pada akhirnya kan seperti itu ya. Walaupun Abraham suka, pada akhirnya dia mendengar suara istrinya ya, disamperin itu Hagar. Tapi sebenarnya bukan itu yang diketurunan dari sesuai dengan garis keturunan. Kalau mau bilang tentang anak perjanjian, bukan anak yang dari Hagar ya, tapi itu yang bahas itu. Jadi pada intinya adalah saudara, kadang-kadang memang kita harus menunggu, karena satu hal yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan ya, bahwa jawaban Tuhan ada 3 ya, tidak, dan tunggu. Jadi kalau memang Tuhan mau jawab, ya dia tahu memang itu adalah kebutuhan kita, dan itu yang terbaik. Tuhan bisa jawab kapan kita doa. Contohnya minggu ini Tuhan bisa jawab. Tetapi kalau Tuhan lihat kita belum siap, ternyata bisa aja Tuhan menunda, terserah Tuhan kapan dia lihat kita siap. Izinkan saya bersaksi saudara. Jadi di tempat saya pelayanan sekarang ya, ada rekan pelayanan saya anak teologi. Dia suka sedikit-dikit dia ngeluh kayak gini. Kalau dia ngelihat ada rekan-rekan anak muda yang pacaran gitu ya, yang pacaran kan suka hangat ya, ke habis gereja suka pergi jalan bareng, nongkrong gitu ya, sharing-sharing. Dia sendiri nggak punya partner gitu. Dia suka kayak, bagi saya kayak jatuhnya kayak udah lebay sih, saya masalah gitu, udah lebay. Wah, gue nih waktu gue masih sama mantan gue bisa ini, gue perhatian lah, gue bla bla bla, udah muji diri, maksudnya kayak udah terlalu memperlihatkan bahwa memang sudah umur juga, umur 30-an lah ya, 30-an. Terus dia suka kayak apa sih, jomblo ngenes gitu loh. Kayak benar-benar merasa apaan sih. Dan jadi kayak kita mau komsel, dia pasti akan bahas tentang kasihan banget gue yang sendiri nih. Karena teologi, pokoknya dikit-dikit ngeluh. Saya berkali-kali bilang begini, berdoalah. Selama kita minta sama Tuhan, minta tulang rusuk, minta yang benar, Tuhan pasti kirim yang benar, ya nggak sih? Nah, sampai pada akhirnya saya tahu lah teman saya ini dia ternyata main apa sih, aplikasi bimbel ya, kayak apa? Bumble ya, yang aplikasi cari jodoh. Nah, itu kan biasanya yang nggak benar-benar udah di situ kan. Nah dia ternyata, kayak gitu referensi. Nah, jadi dia main itu ternyata, dilihatin. Dia main itu ternyata udah banyak bisnis, banyak nih yang ini. Punya banyak katanya yang deketin yang ini, yang mau sama dia. Oke lah, apa namanya ya, doa lah. Mau dari mana kek, tapi kalau memang Tuhan ya, kalau memang itu tulang rusuk, Tuhan bisa ini dari mana aja. Mau dari sosial media ya nggak sih, mau dari satu gereja, mau dari mana kita nggak pernah tahu. Nah yang paling penting adalah terus doain. Jodoh pasangan itu hidup itu harus didoain, ya kan Kak ya, yang sudah menikah ya, tetap harus didoain, tetap harus didoain. Dan saya cuma bilang sama dia satu hal yang saya bilang, karena bagi saya udah mengganggu gitu ya, maksudnya kayak karena ini anak ini udah berlebih, teman saya ini udah berlebihan gitu. Kadang-kadang kayak udah sayang diri. Kayak kenapa sih seolah-olah punya pacar itu hal yang wajib. Jadi ingat ya anak-anak muda, silahkan pacaran kalau semuanya kalian merasa bahwa kalian sudah bisa bertanggung jawab. Cowok-cowok nih, pacaranlah kalau semuanya kalian merasa kalian bisa jaga itu perempuan. Kalau kalian nggak bisa jaga itu perempuan, setuju nggak sih? Kalau kalian nggak bisa jaga itu perempuan, kalian masih anak-anak muda nih, hawa nafsu ini, aduh. Berdua-duaan, gelap-gelapan, itu iblis, itu bisik-bisik tuh kiri kanan muka belakang tuh pegang tangan dari gandeng tangan, ya, udah saya nggak mau inilah, ya, tolong ya, jaga diri, anak-anak muda, cewek-cewek, kita nih mahal, jual mahal, itu wajib loh. Maksudnya kayak gini, jangan sampai memberi diri dengan sukarela. Udah sampai jadi bucin gitu loh. Jadi pesan saya adalah kayak gini, kayak cowok-cowok gitu ya, jangan terlalu kayak ngerasa kalau sebenarnya kalian merasa sudah bisa bertanggung jawab secara finansial, mungkin udah bisa menghidupi anak orang, udah siap untuk menikah, ya silahkan monggo. Tapi kalau kalian merasa bahwa untuk menghidupi diri sendiri aja masih belum bisa, kenapa harus berpikiran untuk punya partner? Kalau pada akhirnya kalian juga nggak bisa bertanggung jawab, jatuh dalam dosa, nggak bisa jaga anak orang. Jangan deh, tolonglah jangan. Sebagai anak-anak Tuhan gitu ya,
jaga. Jadi kalaupun mau pacaran kudus, bukan kita sok rohani banget ya, tapi ini memang pesan yang harus kalian dengar ya. Ini pesan yang harus kalian dengar, kan sesuai toh dengan judulnya, saling mengingatkan dan mendukung. Ayo yang belum punya pacar, ya udah doa. Doa, minta. Kalau perlu sama Tuhan tuh kita nggak usah nganggap bahwa Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan dan kita hamba yang sampai kayak Tuhan boleh nggak sih, Tuhan boleh nggak sih. Saya tuh pribadi kalau mau doa kayak saya ini menganggap Tuhan itu yang sedekat itu. Tuhan boleh nggak? Jadi nggak kayak Tuhan seolah Tuhan jauh banget. Gak ada salahnya loh kalau semuanya kita mau berdoa minta pasangan hidup, minta lebih rinci. Jadi jangan kasih clue sama Tuhan. Tuhan bisa kok. Contohnya kasih Tuhan, boleh nggak sih saya mau minta pasangan hidup yang dia jago WL, jago main musik atau setia beribadah. Paling penting itu adalah takut Tuhan deh. Enggak cuma takut Tuhan. Dulu waktu saya itu bertahun-tahun saya berdoa minta pasangan hidup. Saya terlalu santai untuk pasangan hidup, saudara. Terlalu santai sampai kalau menurut kata orang Manado udah kelewatan gitu ya. Kalau saya pulang ke Manado terus belum menikah, karena saya kan sudah menikah. Jadi saya dianggap sudah sangat tua. Dengan umur begini belum menikah. Jadi memang merantau adalah pilihan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dari kata orang itu ya. Nah, jadi dulu saya bilang gini, Tuhan saya mau kirimkan saya seorang pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Itu bertahun-tahun saya minta itu. Pada akhirnya saya merevisi doa saya karena saya melihat sesuatu gini. Ternyata orang yang takut akan Tuhan banyak. Orang yang nggak datang beribadah, yang nggak jangankan orang ini ya, orang Kristen tapi cuma sekedar Kristen KTP yang gimana ya mau menjelaskannya. Pokoknya orang yang nggak setia beribadah pun kita tanya takut Tuhan, mereka takut Tuhan. Orang seberang aja kalau kita tanya takut Tuhan, jawabannya adalah ya takutlah sama Tuhan. Saya revisi doa saya bilang gini, ternyata Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu nggak cukup. Saya bilang gini, Tuhan berikan saya seorang pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, yang benar-benar punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu aja. Udah, kalau mau bilang takut Tuhan banyak. Iya, ada nano lah. Kalau mau bilang udah banyak di tengah-tengah keluarga Kristen yang masih bahkan sampai pada cerai. Kalau mau tanya mereka udah takut Tuhan nggak? Takut Tuhan. Tapi masih ada yang selingkuh dan lain-lain kan. Tandanya nggak hanya sekedar takut Tuhan yang kita butuhkan, saudara, tapi orang yang cinta Tuhan. Jadi orang kalau udah cinta Tuhan, dia pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk jaga pacarnya, jaga istrinya kalau sudah menikah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu aja ya. Nah, jadi saudara, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ya. Jadi kalau semuanya ada juga yang kita diantara kita melihat bahwa teman-teman itu yang saya mau lanjut ya, yang kisah teman saya ini pada akhirnya dia punya pacar. Puji Tuhan ya, senang ya kita punya pacar. Saya nggak tahu, jadi kayak satu minggu sebelum kita tahu dia punya pacar, dia masih ngeluh. Dia masih kapan lah ya Tuhan nih, suka bercanda, dia ngeluh, bercanda tapi ngeluh gitu. Kapan ya gua kalau udah punya pacar gua bakalan ini deh, pokoknya pacar gua gua akan ini dia like queen lah kayak gitu. Mantap. Nah, terus minggu depannya saya lihat di sosial media Instagram ya, dia posting foto. Jadi lagi foto berdua sampai cium pipi. Tapi serius ini anak-anak Tuhan ya. Saya mau kasih tahu bahwa itu nggak wajar. Tolong ya. Kalau itu yang saya sebelum dia pacaran, sebelum dia ini kan saya suka sharing sama pacar saya ya, sama-sama kita di gereja. Saya bilang, tahu nggak kamu? Kadang-kadang tuh Tuhan, karena menanggapi teman saya yang terlalu sayang diri ya. Saya bilang, si ini tuh tahu nggak? Bagi aku pribadi, aku tuh ngelihat bahwa kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menunda. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menunda kita untuk memberikan pasangan hidup, contohnya pacar, karena Tuhan lihat bahwa
bahwa kita belum bisa bertanggung jawab. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita belum bisa jaga anak orang gitu loh, sebagai cowok contohnya. Mungkin Tuhan sengaja belum ngasih dia, kan dia belum bisa jagain pacarnya gitu loh. Nah, jadi harusnya dia menunggu aja lah dengan mempersiapkan diri menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Itu 1 minggu kemudian dia posting yang kayak gitu. Saya langsung screenshot, saya kirim sama pacar saya bilang, bener kan saya baru sharing kan kemarin kan. Tandanya maksudnya itu yang saya lihat bahwa berarti memang bener lu gak bisa jaga anak orang. Setuju ya teman-teman? Maksudnya kalau tentang hal-hal yang seperti itu bagi saya kayak anak teologi gitu loh. Anak teologi terus posting sesuatu yang nanti dilihat anak muda gimana? Kita mau khotbah apa? Jaga kekudusan, pacaran gak boleh gini, gak boleh gitu. Ya harus jangan aneh-aneh lah kalau pacaran ya anak-anak muda ya, gak boleh. Tapi mereka udah lihat kita posting hal-hal yang gak senonoh ya gak sih? Bagi saya itu tidak senonoh, tidak pantas diposting oleh seorang pelayan gitu loh. Saya tegur dia waktu kita ketemu. Saya tegur dan dia tahu saya tegur itu, saya tegur bercanda tapi serius gitu loh. Saya bilang, apaan sih? Menurut kamu pantas nggak kamu posting yang kayak gitu? Tahu sih orang udah punya pacar, tapi menurut kamu pantas nggak diposting yang gitu sampai semua orang harus lihat gitu pacaran sampai ciuman begitu? Terus dia mau bercanda gini, kan ada lagunya, pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu gitu. Aku langsung sedih, jujur aja, saudara, sedih banget seorang pelayan punya pandangan yang seperti ini. Itu bukan candaan, gak bisa kayak gitu. Saya pikir mau di take down ya fotonya, tapi ternyata enggak. Terus dipajang di situ. Jadi itu ya. Jadi yang udah dengar malam hari ini ya, yang masih anak-anak remaja ya, jangan, kita harus punya batasan-batasan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda juga ya, kita harus ingat bahwa ada batasan-batasan kita untuk kita menjalani, karena pacaran itu bukan cuma sekedar kayak ya udah kita kan masih muda, ini loh kak, kalau sekarang sama dia ya kan kita belajar apa? Belajar kayak udah makan belum, udah tidur belum gitu, nah kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Jadi orang harus dia pacaran kalau dia ngerasa bahwa dia sudah siap untuk membicarakan masalah yang serius untuk menikah. Tapi kalau hanya sekedar kayak gimana kamu hari ini, gimana kamu sekolahnya, gimana kuliahnya, kayak gitu, udah makan belum, makan apa, tidur jam berapa, nah kayak gitu ya. Pacaran kayak gitu buat apa? Buat happy aja. Jadi pastikan bahwa kita menjadi anak-anak muda yang bertumbuh dalam Tuhan ya, dalam hal yang baik. Jadi itu ya, sesuai tema ya, saling mengingatkan dan saling mendukung. Kita kembali lagi sebagai ayat penutup ya saudara. Sebagai ayat penutup saya mau ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ayat yang tidak asing lagi, ayat yang tidak asing. Coba seorang bacakan buat kita semua 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan. Thank you Jerry. Jadi dalam firman Tuhan dibilang apa saudara, kita sebagai anak muda ya, firman Tuhan bilang begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena apa? Karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, sikap tingkah laku, dalam laku kita, dalam apapun yang kita lakukan. Pastikan bahwa kayak gini saudara. Jadi untuk yang hidup menjadi contoh itu ternyata gak hanya sekedar kayak kak kan dia lebih tua, harusnya dia menjadi kasih contoh dong. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ternyata menjadi senior itu bahkan di tengah-tengah pelayanan, seorang pelayan gitu ya, ternyata gak bisa jadi contoh. Nah, kita yang masih contohnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, bisa gak kira-kira kita menjadi contoh bagi orang-orang yang sudah 30-an, 40-an, 50-an, bisa gak kira-kira? Bisa. Firman Tuhan menjawab bahwa kita bisa menjadi contoh. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam apa katanya? Perkataan. Ya, dalam perkataan kita memperkatakan hal-hal yang baik, yang dapat kayak menasihati orang, menguatkan orang di sekeliling kita. Jadi dalam perkataan, dalam sikap kita mencerminkan anak-anak Tuhan. Jangan anak-anak Tuhan bergereja, setiap beribadah, tapi di luar kita udah kayak pendekar gitu loh, ya, dari sikap kita.
jadi teladan dalam perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatan, dan banyak hal. Ya, jadi mari saudara yang diberkati Tuhan, kita saling mengingatkan dan saling mendukung di dalam Tuhan. Yuk kita bertumbuh. Kalau semuanya ada di tengah-tengah kita menyadari, oh iya ya, ada si ini, teman-teman youth contohnya, si ini udah nggak pernah datang. Monggo diingetin, contohnya di WA, kayak minimal di WA atau bisa di telepon. Kalau bisa disamperin. Saya ingat pelayanan saya ingat ya waktu saya dipercayakan pelayanan di Bangka Belitung, daerah Bangka Belitung, kita jemput anak muda. Datang ke gereja, kalau mau suruh mereka datang bisa aja. Tapi kayak kurang greget gitu, kita jemput samperin, ayo datang ke gereja. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman pengerja gereja yang pelayanan di gereja, siapa yang perlu dijemput yang dekat-dekat sini, yang mungkin ada yang pengen datang gereja tapi nggak punya kendaraan, boleh loh, boleh dijemput ya, supaya nggak ada yang menjadi penghalang bagi mereka untuk datang gereja, karena banyak yang pengen juga tapi ternyata nggak punya ongkos contohnya. Jadi boleh kita jadi berkat ya untuk jemput-jemput anak muda supaya kita bisa bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat malam hari ini. Kiranya kita dapat mencari kekuatan dalam kehidupan kita. Kembali lagi anak-anak muda, mari kita jaga diri baik-baik ya. Kita jaga hubungan kita juga dengan Tuhan, itu yang terlebih. Kalau kita bisa jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita juga bisa menjaga diri kita, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Puji nama Tuhan, kita makin berdiri.